Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang belajar dari pengkhotbah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak hal yang menarik dari buku pengkhotbah yang kita bisa baca, tetapi sebagian orang juga berkata buku itu penuh dengan kata-kata sia-sia, seolah-olah itu sesuatu yang pesimis gitu. Hidup ini suatu pesimis. Ini sebenarnya apa nih Pak Paul? Saya bisa mengerti ya kalau ada orang mempunyai perasaan seperti itu terhadap kitab pengkhotbah. Apalagi jika disandingkan dengan kitab Amsal yang sebelumnya ya. Di mana kitab Amsal itu tuh seolah-olah penuh dengan harapan ya. Penuh dengan semangat, optimisme. Tapi kok penulis ini nih yang adalah Salomo bisa berubahnya tuh 180 derajat ya. Dari penuh pengharapan, optimis ke menjadi pesimis, seolah-olah tuh putus asa dalam kitab pengkhotbah. Maka ada sebagian orang yang berkata bahwa kitab pengkhotbah bukan ditulis oleh Salomo, Raja Salomo. Enggak ya, sebetulnya kita tahu ini adalah buah karangannya. Makanya dia juga berkata di awal kitab itu putra Daud ya. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa simpulkan Amsal atau kitab Amsal ditulis oleh Salomo muda. Sedangkan kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang tua. Di usia tuanya Salomo akhirnya menemukan bahwa hidup tidaklah seindah dan sebermakna yang dia bayangkan. Dia dulu berpikir dengan menemukan hikmat demi hikmat, maka dia akan menjumpai dan mengalami sebuah hidup yang sangat bermakna. Nah, sudah tentu dengan adanya hikmat, kita akan lebih dapat ya menjalani hidup dengan baik. Dengan takut akan Tuhan sebagai permulaan hikmat, kita pun juga akan menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi akhirnya Salomo di hari tuanya berpapasan dengan realitas kehidupan. Bahwa ternyata hidup itu tidaklah sebermakna dan seindah yang dia dulu pikirkan. Bahwa pada akhirnya dia melihat begitu terbatasnya dan, ini yang penting, begitu tidak sempurnanya hidup. Dan inilah yang memang terjadi dalam hidup Pak Gunawan. Sejak manusia membawa masuk dosa ke dalam kehidupan ini, maka hidup menjadi jauh dari sempurna. Segala sesuatu yang kita agungkan tentang hidup ini, yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita ini, pada akhirnya kok kita akhirnya tuh baru sadari, iya ya, kok tidak seindah yang dulu saya pikirkan. Mungkin itu yang Rasul Paulus katakan bahwa yang dulu menjadi kebanggaannya, pada saat dia itu menjelang sudah usia lebih lanjut, dia mengatakan itu semua ternyata sampah gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi Paulus membandingkan semua yang telah diperolehnya dengan apa yang sekarang diperolehnya dari Tuhan. Yaitu keselamatan, kesempatan boleh mengenal Tuhan Yesus, menjadi anaknya, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Wah, ternyata bagi Paulus hal itu jauh lebih bermakna daripada apapun yang pernah dicicipinya tuh dari dunia ini atau dari hidup ini. Ya, tapi sebaliknya juga pada usia yang lanjut itu kita juga melihat ada beberapa yang hilang dari kehidupan kita itu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seolah-olah ini nih ya yang kita masih terima sebagai fakta kehidupannya itu. Pada waktu kita lahir kita datang tidak membawa apa-apa. Kemudian kita mulailah memiliki. Kita memiliki baju, misalkan kita memiliki mainan. Akhirnya kita memiliki ilmu lewat sekolah, kita memiliki teman, akhirnya nanti kita juga memiliki sahabat, dan dari sahabat kita memiliki istri atau suami, dan terus kita juga memiliki kesehatan, kita makin sehat. Waktu masih kecil sering sakit, sudah remaja lebih sehat, makin sehat ya. Dan
Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita juga nanti diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Terlibat dalam pelayanan, memiliki kesempatan melayani Tuhan. Semua itu adalah hal-hal yang kita makin hari makin miliki. Tapi fakta yang berikut yang kita mesti sadari adalah sampai titik tertentu sebetulnya tuh kita akan mulai berhenti memiliki. Kita nggak akan lagi menambah yang kita miliki itu. Justru sebaliknya kita mulai akan kehilangan yang kita miliki itu. Ya, dengan misalkan bertambahnya usia, mencapai paruh baya, kita akan misalnya melepaskan anak. Tidak lagi bersama kita karena mereka membentuk keluarga sendiri. Terus perlahan-lahan karena kita juga makin terbatas, kita nggak lagi memiliki kesempatan sebanyak dulu untuk pergi ke sana ke sini, melakukan ini itu. Kita juga nggak lagi punya kesempatan pelayanan yang sebebas dulu pula. Kita makin akhirnya juga sakit-sakitan, kita kehilangan juga kebebasan karena sakit-sakit itu. Dan sampai usia tertentu, kalau nggak kita, pasangan kita dulu dipanggil Tuhan. Berarti kita akan kehilangan belahan hidup kita. Kita akan sendirian. Dan melewati fase itu, kita akan sendirian. Dan dalam tubuh yang sangat-sangat tidak prima lagi. Jadi di puncak kita sendiri tidak ada pasangan. Saat itu jugalah kita berada di titik terbawah dalam kondisi kesehatan kita. Jadi kesendirian dan kesakitan itu akhirnya itu menjadi porsi hidup kita di akhir hidup ini. Ya, dan seringkali orang berusaha untuk mempertahankan apa yang dia miliki gitu. Seperti harta, mungkin itu bisa dipertahankan, Pak. Tapi kesehatan dan pasangan hidup atau anak-anak itu sesuatu yang tidak bisa dipertahankan memang. Betul sekali. Saya ini belum lama ini berbicara dengan seorang yang memang diberkati Tuhan secara materi. Dia berkata, dulu waktu saya kecil, karena memang dulu hidupnya susah, saya itu tuh susah makan. Karena memang tidak punya uang. Jadi susah makan. Sekarang, saya tetap susah makan, dia bilang. Kenapa? Karena sudah sakit-sakitan. Uang ada, bisa beli, tapi tetap susah makan. Nah, waktu saya dengar dia berkata begitu, ya, itulah ironinya hidup. Tapi itulah ketidaksempurnaannya hidup, Pak Gunawan. Jadi, ada usia-usia lanjut, kesehatan kita menurun, uang mungkin masih ada. Tapi dengan uang itu kita tidak lagi bisa menikmati hidup. Kita tidak lagi bisa memiliki yang kita ingin miliki sebetulnya. Ya, di dalam kehidupan Salomo sebenarnya kita bisa berkata apa yang kurang di dalam dirinya. Tetapi pada masa usia tuanya ya dia berkata memang itu semua sia-sia, betul itu Pak Boleh? Betul sekali. Dan pada akhirnya kita harus juga menerima fakta bahwa kesukacitaan atau kebahagiaan kita yang terkait ya, yang disumbangsikan oleh kepunyaan-kepunyaan kita itu ya, baik ilmu, baik teman, baik istri, suami, baik kedudukan dan sebagainya. Waktu mulai diambil pergi ya dari kita, dari diri kita, nggak bisa enggak. Kebahagiaan kita pun akan mulai merosot. Ya, waktu anak-anak meninggalkan rumah, kita tinggal berdua. Sudah tentu kita nggak lagi sebahagia waktu masih ada anak-anak ya. Waktu nanti akhirnya kita sering sakit-sakit, kita juga nggak akan sebahagia waktu kita masih sehat. Waktu nanti kita kehilangan pasangan, kita nggak akan lagi sebahagia sewaktu masih bisa berdua dengan pasangan kita. Jadi kita akhirnya harus menerima fakta bahwa sampai titik tertentu, kita nggak akan lagi bisa mencicipi kebahagiaan seperti sedia kala. Dan kita harus mulai melepaskannya. Kita harus menerima fakta bahwa oke, yang membuat kita bahagia makin hari makin sedikit, dan makin kurang. Iya, yang bisa dipertahankan mungkin hanya kenangan, Pak Boleh. Kenangan akan masa-masa indah itu. Betul. Nah, dalam hal ini, Pak Boleh, kenangan itu menjadi sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk tetap bertahan hidup atau malah menyakitkan karena mengenangkan itu padahal sekarang sudah tidak ada lagi. Itu bagaimana, Pak Boleh? Kenangan bisa memang ya menguatkan kita, menghargai apa yang telah kita terima dari Tuhan, masa-masa yang memang penuh dengan momen-momen yang manis itu. Tapi di saat yang sama,
kita juga akan merasa sedih. Jadi kenangan selalu tuh seperti pedang bermata dua, Pak Gunawan. Ada dua efeknya. Efek senang, efek bersyukur. Tapi efek sedih. Kok nggak lagi mempunyainya? Kok nggak lagi bisa mencicipinya? Kok nggak lagi bisa melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi ini? Jadi ya itulah efek kenangan yang bermasa dua. Ya, dan Bapak kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita harus menyikapi kenyataan hidup seperti itu, Bapak? Kita akhirnya memang harus seperti Salomo ya, menerima fakta itu. Menerima fakta bahwa misalnya kita itu tuh nggak akan lagi bisa sebahagia dulu. Karena hal-hal yang membawa sukacita dalam hidup kita itu makin hari memang makin lepas dari genggaman kita. Nah, itu sebabnya kebahagiaan kita akan makin berkurang. Jadi jangan lagi berharap atau menuntut hidup itu tuh harus seperti dulu. Harus bahagia dulu. Dan mau menciptakan hal-hal dalam hidup supaya tetap seramai dulu. Enggak. Memang ada mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan tentang kesehatan. Kita bisa menjaga ya kesehatan tubuh dengan berolahraga. Sehingga kita bisa memperpanjang lah usia hidup yang berkualitas itu. Betul itu. Tapi ada hal lain yang nggak bisa. Misalnya, anak harusnya pergi. Ya udah kita harus lepaskan. Kita nggak bisa melarangnya menikah supaya dia sampai tua tinggal sama kita. Itu kan nggak benar. Atau juga harta. Seharusnya kita bagikan, kita berikan kepada yang lain. Anak kita, seorang yang lebih membutuhkan. Jangan kita malah menggenggamnya erat-erat. Karena kita berkata ini yang membuat kita bahagia, kita nggak mau lepaskan sama sekali. Atau bahkan pelayanan juga sama. Ada orang yang nggak bisa lepaskan genggaman pelayanannya. Harus tetap melakukan karena inilah yang membuat dia bersuka cita. Nggak mau digantikan orang, malah menggantikan orang lain. Nah, enggak ya. Kita harus terima. Kita harus lepaskan. Dan kita harus terima memang kebahagiaan kita akan berkurang. Dan terima itu sebagai fakta yang kita harus lewati. Ya, yang sulit itu memang menerima fakta seperti itu, Pak Paul. Karena itu suatu fakta yang tidak mengenakkan buat kita dan mengkhawatirkan kita untuk masa yang akan datang gitu. Ya, betul sekali ya. Karena hal-hal itu memang akhirnya itu memaksa kita berubah. Kehidupan kita harus berubah, diri kita harus berubah. Dan memang kita itu tuh nggak selalu siap menerima diri kita berubah. Ya, dan kalaupun kita harus melepaskan itu semua yang tadinya menjadi milik kita, itu kan kita membutuhkan sesuatu yang bisa menggantikan hal itu gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, sudah tentu yang kita akan nanti ambil ya untuk menggantikan yang terhilang itu bukanlah hal-hal yang seperti itu lagi. Nggak bisa memang. Nggak bisa ya. Udah harus dilepaskan ya lepaskan gitu. Nah, jadi apa tuh yang harus kita lakukan? Kita mesti melihat hal yang lebih sederhana. Yang lebih nantinya tuh membuat kita bersyukur. Bahwa kita masih bisa ini. Bahwa kita masih bisa itu. Jadi kita akan lebih menyederhanakan hidup. Setahap demi setahap seperti itu. Misalnya, kita sekarang sering sakit. Misalnya rematik lah ya. Nah, waktu kita bisa berjalan di pagi hari, itu yang kita fokuskan dan kita syukuri. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Pagi ini saya masih bisa berjalan, kaki saya kok enak. Meskipun setelah siang, apalagi pada malam hari, rasanya itu sakit-sakit, linu-linu. Ya, nah hal seperti itu. Misalkan kita dulu mempunyai pelayanan yang luas, sekarang sederhana dan sedikit. Yang kita masih bisa kerjakan, itu yang kita syukuri. Kita masih bisa melakukan hal ini, meskipun sederhana. Atau kita masih bisa menulis ya, artikel kecil-kecil yang kita bisa kirimkan dan dibaca orang. Itu yang kita syukuri. Meskipun kita sekarang tidak lagi bisa berdiri di depan orang dan didengarkan oleh orang lain. Ya nggak apa-apa. Jadi kita mesti pintar-pintar menemukan hal kecil yang dapat kita syukuri. Orang yang terus-menerus membelalakan mata, mencari-cari hal-hal besar yang dapat dia gunakan untuk membuat dia kembali bahagia dan sukacita, akhirnya tuh menciptakan masalah, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
dirinya nggak pernah ketemu-ketemu, jadi akhirnya frustrasi dan sering marah, juga menyusahkan orang, karena cenderung akhirnya dia menciptakan problem dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang dia nanti akan labrak, dia nggak akan kasih lah, dia akan batasi lah, dia nggak mau berikan lah. Akhirnya malahan menimbulkan konflik. Dan bukankah nanti yang jadi korban ya dia sendiri? Iya, memang kalau anak sudah besar, apalagi sudah berkeluarga, Bapak, kita memang tidak bisa berkumpul terus dengan mereka, tetapi bisa berhubungan, baik lewat telepon, atau ya kadang-kadang mereka datang, itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri memang buat orang tua, Bapak. Bagus sekali ya. Jadi hal kecil seperti itu bahwa kita masih bisa kontak ya lewat telepon atau pesan-pesan singkat di SMS, atau kita masih bisa bertemu misalkan beberapa bulan sekali. Hal itulah yang kita syukuri. Kadang-kadang kita kan malah kalau nggak bisa terima ini nih, menuntut pasangan, menuntut anak. Kamu harus dong kunjungi lebih sering. Kamu kenapa nggak ini? Kamu harus ini. Akhirnya membuat orang tertekan. Jadi bukannya senang-senang ketemu kita, justru kewajiban dan tertekan ketemu kita. Jadi justru kita lihat ya, waktu kita bisa memfokuskan pada hal-hal yang lebih sederhana dan bersyukur atasnya, kita juga akan lebih bisa ya hidup lebih bahagia, dan orang di sekitar kita pun dengan kita hubungannya akan lebih harmonis. Iya. Eh, Bagaimana supaya seseorang itu bisa mempunyai pola pikir seperti itu gitu, Bapak? Saya kira memang ujung-ujungnya adalah kita harus melihat untuk apakah sebenarnya kita hidup ya pada akhirnya, Pak Gunawan. Inilah esensinya saya pikir. Nah, di akhir segalanya kata Salomo, takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya. Ya, itu kalah wejangan dari seseorang yang telah mencari hikmat seumur hidupnya. Di hari tuanya, dengan sederhana dia hanya berkata seperti itu. Nah, dua hal ini Pak Gunawan, takutlah akan Tuhan dan peganglah perintahnya, sebetulnya merupakan sebuah kesatuan. Ya, dua-duanya ini sebetulnya nih saling melengkapi ya. Yang satu menjelaskan yang lainnya. Dan dapat kita artikan dari dua sudut ya, positif maupun negatif. Dari segi positifnya adalah ini Pak Gunawan, bahwa kita itu tuh mengutamakan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan kepadanya? Perintahnya. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, itu yang kita taati. Kita mesti memaafkan. Kita memaafkan. Ya, kita mesti melupakan kesalahan. Kita lupakan kesalahan. Kita nggak mau ingat-ingat lagi ya, menghitung-hitung kesalahan orang. Kita lakukan itu. Tuhan meminta kita mengasihi. Kita mengasihi. Kita diminta Tuhan untuk memberi persembahan. Kita berikan persembahan. Terus semua yang Dia inginkan, itulah yang kita lakukan. Perintah demi perintahnya. Dengan cara itulah kita mengutamakannya. Dan dengan cara itu pula lah kita itu menunjukkan bahwasanya kita takut akan Tuhan. Maka kita mengutamakan perintah-perintahnya. Nah, ini bagian positif yang pertama tentang takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya, tentang takut akan Tuhan, itu rupanya Salomo memang sejak muda juga sudah punya prinsip seperti itu, Pak Bal. Kalau kita baca di awal-awal kitab Amsal kan mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat bagi dia. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi di awal Amsal, dia sudah menekankan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, yang menariknya adalah kalau kita jadikan satu ya, kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. 31 pasal dengan 12 pasal ya, 43 pasal. Seolah-olah di awal Salomo berkata takutlah akan Tuhan. Di akhir 43 pasal kemudian, Salomo tetap berkata takutlah akan Tuhan. Jadi akhirnya Salomo memang menemukan bahwa dalam hidup ini nih, ternyata yang terpenting itu. Di dalam ketiadaan lagi sukacita, kebahagiaan yang tadinya itu kita bisa dapatkan dari hidup ini. Di dalam ketiadaan semua itu. Ternyata yang penting adalah kita dan Tuhan. Nggak ada lagi tuh yang menghalangi. Kita dan Tuhan. Ya. Nah, tinggal apakah kita takut dan kita juga memegang perintah-perintahnya. Ya, di dalam hal ini memang Pak Paul memegang perintahnya ini yang di dalam perwujudan sehari-hari ini yang sulit gitu loh Pak Paul.
kadang-kadang kita lebih condong ya melakukan apa yang kita maui. Sehingga kebahagiaan itu tidak muncul di dalam hidup ini. Betul sekali. Justru kita itu nantinya pada masa-masa ya terutama ya, di dalam ketiadaan hal-hal yang memberikan kita sukacita, yang memberi kita sukacita justru adalah tatkala kita memegang perintah-perintahnya. Tatkala kita melakukan itu, kita bahagia. Nah, sisi negatif atau kalau kita mau definisikannya secara negatif dari yang Salomo katakan artinya adalah takut akan Tuhan dan memegang perintah Tuhan, artinya tidak melakukan hal yang bukan perintah Tuhan. Tidak melakukan hal yang tidak diperkenan Tuhan. Alias jangan berdosa. Sebagai wujud takut Tuhan, kita itu tuh nggak berdosa. Kita nggak mau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, di dalam hidup seperti itulah, kita justru tuh akan menemukan sukacita. Jadi dengan kata lain, di hari tuanya Salomo itu tuh seolah-olah tuh menebas ya pohon yang begitu rindang dengan begitu banyak buah bunganya. Salomo pangkas semuanya dan kemudian membawa kita masuk ke dalam tanah, yaitu melihat apa? Akar yang masuk ke dalam, menyentuh air dan mendapatkan air ya dari dalam tanah itu. Nah, Salomo seolah-olah berkata, itu tuh akarnya. Nah, takutlah akan Tuhan. Peganglah perintahnya. Itu akarnya tuh. Nanti bunga akan layu. Buah tidak akan lagi bertumbuh. Nanti carang-carang pun akan kering. Nanti bahkan dahan-dahan pun juga akan patah. Bahkan nanti bisa kita lihat batang pohon itu pun makin kusam dan tua. Tapi ingat akar. Selama akar ada di bawah tanah dan mendapatkan air, itu pohon akan selalu ada. Nah, akarnya adalah takutlah akan Tuhan, peganglah perintahnya. Ya, jadi kalau kita melihat tadi kehidupan Salomo, Pak Paul ya, dengan membaca Amsal dan Pengkhotbah, takut akan Tuhan itu harus dimulai sejak muda. Itu bukan pada usia yang sudah lanjut baru mulai takut akan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sulit itu, Pak Paul. Dengan kata lain, memang kita harus membiasakan hal yang baik ini sejak kecil. Dan di tengah-tengah gemuruh kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam hal-hal yang kita ingin lakukan, ingatlah bahwa yang terpenting adalah akar itu. Jangan gantungkan sukacita, kebahagiaan kita pada daun dan bunga-bunga. Jangan gantungkan pada akar itu. Sebab kita tidak tahu juga kapan kita harus lepaskan bunga-bunga dan daun-daun itu. Nah, orang yang menggantungkan dirinya pada bunga dan daun-daun itu, waktu daunnya rontok, bunganya layu, hidupnya pun rontok dan layu. Tapi orang yang menggantungkan hidupnya pada yang di akar itu, takut Tuhan dan juga memegang perintah Tuhan, akan terus berjalan. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa kecewa ketika dia memasuki usia tua gitu Pak Paul ya, sebenarnya masalah apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Bisa jadi dia memang tidak puas dengan kehidupannya selama ini. Dia menengok ke belakang, kok dia melihat lebih banyak kegagalan, kok lebih banyak penyimpangan, kok nggak seperti yang saya harapkan. Jadi dia menyesali yang di masa lampau. Dia mungkin juga melihat, ya masa tua saya sudah tiba. Saya tidak bisa lagi mengubah yang telah terjadi. Misalnya, anak saya sekarang nggak lagi hormat kepada saya, nggak mau lagi menjalin hubungan dengan saya, teman-teman saya sudah meninggalkan saya. Nah, waktu dia melihat semua itu, dia berkata, bagaimana saya bisa mengoreksi yang telah terjadi? Makanya dia putus asa sekali. Waktu dia melihat ke depan, kira-kira inilah hidup yang harus saya lalui. Tapi kalau sampai ini yang terjadi pada diri kita, saya tetap berkata, masih ada harapan. Ya, kembali kepada firman Tuhan yang sederhana ini. Akhir dari segalanya adalah takutlah akan Allah dan peganglah perintahnya. Nah, itulah yang kita lakukan. Dan waktu kita menaati Tuhan, melakukan perintahnya, bukankah sukacita akan muncul? Dan temukanlah hal-hal kecil yang kita bisa syukuri. Jangan terus membandingkan dengan orang. Jangan mengharapkan yang masa lalu untuk kembali lagi kepada masa sekarang. Enggak. Yang kecil-kecil itu kita syukuri. Nah, itulah yang akan membuat hidup kita kembali bermakna.
Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat orang yang sudah mulai lanjut usia lalu begitu beribadah kepada Tuhan, Pak Boleh, sebenarnya itu satu hal yang perlu kita syukuri dan tidak perlu kita jadikan bahan olok-olokan ya. Dulu mudanya aja seperti itu, sekarang tua jadi seperti ini. Kan itu sesuatu yang baik gitu sebenarnya, Pak. Betul, sebab setiap kesempatan adalah sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan, hidup dengan Tuhan dan hidup untuk Tuhan di usia berapapun. Daripada terlambat, tidak ada kesempatan itu, ya gunakan kesempatan itu meskipun usia sudah lanjut. Ya, dan itu biasanya orang yang bersangkutan pun menyesal ya, kenapa tidak dari dulu dia sejak muda itu melakukan hal-hal seperti ini. Tepat sekali. Hampir dapat dipastikan ya, semua orang yang baru di usia lanjut kenal Tuhan dan hidup dengan Tuhan menyesali. Ternyata begini nih hidup dengan Tuhan indahnya ya. Mendapatkan benar-benar itu kekuatan dari hal-hal yang sederhana. Kok dari dulu nggak begini ya? Berbahagialah, makanya dari Pak Donald sudah katakan ya, kalau dari awal, dari muda, kita terus menekankan takut Tuhan, pegang perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang seperti ini. Karena akarnya akan kuat. Ya, mungkin Pak Paul mau bacakan ayat dari pengkhotbah tadi Pak Paul yang Pak Paul singgung-singgung itu isi lengkapnya bagaimana Pak Paul? Firman Tuhan di pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi itu menjadi bekal bagi kita semua Pak Paul yang akan memasuki usia lanjut. Ini sesuatu pernyataan yang sangat hidup karena diucapkan oleh orang yang mengalami sendiri. Tepat. Bagaimana kehidupan itu. Betul. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar dari pengkhotbah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.